Oke teman-teman, saya Rosem. Ketemu di channel saya Rosem. Jadi channel saya akan ngebahas tentang sebuah produksi iklan. Tapi sebelum saya bahas itu semua, subscribe dulu. Terus jangan lupa loncengnya diklik juga, biar nanti kalau ada video baru dari saya ada notification-nya gitu. Oke? Oke teman-teman, jadi di sini saya akan coba bahas sebuah produksi iklan dari awal sampai akhirnya kalian bisa tonton. Biasanya kan kita kalau ngelihat di TV gitu, nonton TV atau lihat YouTube itu suka suka kayak seneng banget. Anjir keren banget iklannya. Nih idenya siapa nih? Anjir bagus banget. Buset sedih banget atau cakep banget iklannya. Wah keren idenya. Apapun itu deh, pokoknya ketika kalian kagum sama sebuah iklan atau iklan TV atau iklan YouTube atau iklan di media elektronik apapun itu gitu, kalian kadang suka nanya kan, suka bertanya maksudnya, ini idenya siapa sih keren banget begini gitu kan, keren nih yang punya ide. Nah di sini saya akan bahas ya. Jadi sebuah iklan yang kalian bisa nikmati di TV atau di sosial media, itu ide awalnya itu dari sebuah agency advertising, agency iklan ya. Jadi agency iklan dia akan jual konsep ke klien. Dia akan bawa konsepnya itu akan berupa board sebenarnya, kayak namanya agency board. Jadi itu nanti entah potongan reference, still image gitu, gambar, foto, atau bisa digambar juga sama visualizer gitu, sama storyboard artis itu bisa juga. Jadi macem-macem. Misalnya mau nge-grab dari internet gitu, capture beberapa image gitu untuk mewakili atau menggambarkan idenya si agency. Jadi agency punya ide cerita, misalnya action ya, ceritanya tentang sebuah action gitu kan, maksudnya genrenya action nih iklannya. Nah dia akan ngambil tuh, nge-grab beberapa gambar dari internet gitu, hanya untuk cut to cutnya aja. Oh dibuka dengan misalnya establish kota Jakarta atau apa, nanti perang apa, nah itu ada potongan gambarnya semua. Jadi agency board itu cerita dari awal sampai akhir udah bisa dilihat dari situ aja. Oh gini loh konsep iklannya ya. Nanti si klien, misalnya klien udah oke, klien setuju, satu klien itu akhirnya beli sebuah ide dari agensinya itu, udah oke, approve dengan budget sekian misalnya. Akhirnya si agency akan mulai mencari PH, production house ya, mencari PH. Kira-kira siapa PH yang akan mengeksekusi konsep tadi, agency board tadi, ya kan? Nah, agency akan melakukan pitching PH nih namanya nih. Jadi agency board yang tadi yang udah diokein, yang udah approve sama klien, itu disebar ke semua PH. Oke, mau ada pitching nih, job ini misalnya, ya kan? Misalnya job A gitu. Mau ada pitching job A misalnya. Si PH itu masing-masing PH akan bawa direkturnya juga masing-masing. Kira-kira biasanya direkturnya freelance, ada juga sih yang in-house. Di PH-nya ada banyak juga, nggak semua freelance ya. Ada yang in-house, ada yang freelance gitu. Pokoknya si PH akan bawa direktur nih untuk pitching. Kira-kira agency board ini cocoknya sama director ini nih. PH gue bawa ini, director ini. PH yang B, gue bawa director ini. Bebas, siapa aja ya. Nah si director ini nanti akan disuruh bikin director treatment buat si agency board ini untuk di waktu pitching ya. Jadi untuk jualan ke klien. Jadi si PH masing-masing bawa treatmentnya, director treatmentnya dengan director masing-masing tadi, ya kan? Setelah kepilih, oke, misalnya si agency sama klien suka nih sama treatmentnya director yang dari PH ini misalnya gitu. Oke, dia yang kepilih misalnya, akhirnya jadi deh. Tapi biasanya gini, biasanya
ada juga kejadian misal agensi sama klien suka sama treatmentnya director dengan PH yang ini misalnya ya, PH yang satu, tapi budgetnya nggak masuk. Nah, budgetnya nggak masuk, nggak cocok juga, ini bisa jadi mereka nggak menang pitching karena kadang nggak selalu dengan konsep yang bagus, dengan treatment yang keren gitu, tapi kalau budgetnya jauh banget, karena mereka juga sebenarnya ada plafonnya lah, maksudnya ada batasannya. Oh, gue cuma punya budget segini nih untuk job ini gitu kan. Nah, ini nggak masuk, ini terlalu tinggi nih PH yang ini, akhirnya PH yang inilah yang masuk. Pokoknya semuanya sesuai konsep, sesuai budget, itu pasti. Jadi nggak bisa tuh mau ngawang-ngawang. Oh, pokoknya idenya segila mungkin. Oh, budgetnya kagak ada, ya nggak bisa juga, ya nggak bisa juga. Jadi itu harus sesuai, tetap semua ada batasannya, which is budget, pasti. Oke. Nah, setelah si PH ini kepilih nih, PH ini menang misalnya, PH 1 menang dengan director ini menang. Nah, nanti director akan buat storyboard yang akan dipresent ke agency dan klien. Jadi di waktu persiapan itu akan ada 2 kali PPM biasanya, pre-production meeting. Pre-production meeting itu ada 2 kali, first PPM sama final PPM biasanya. First PPM itu udah bawa board, director's board udah bawa, terus si casting udah jalan, departemen lokasi udah mulai hunting lokasi, wardrobe udah cari reference, art udah mulai cari reference juga, kira-kira bakal di set seperti apa boardnya yang director's board tadi ya, itu udah mulai. Jadi begitu first PPM, director itu akan bawa casting, nominasi yang director suka, talent-talent yang director suka, dan lokasi yang director udah suka, terus musik reference, terus reference buat gambar juga, art setnya kayak apa, propsnya kayak apa, itu semua udah dibawa di first PPM. Jadi misalnya mau ada revisi di first PPM, boardnya misalnya mau ada revisi, oh mungkin jangan itu kayaknya nggak perlu deh, shot yang itu mungkin diganti dengan apa, itu di first PPM udah dibahas. Talent juga, misalnya director suka, agency sama klien mungkin minta option karena belum serak gitu misalnya, boleh. Jadi nanti akan ada PPM lagi kan, final PPM. Nah, final PPM itu biasanya itu sudah di lock. Jadi nanti updatean dari talent, lokasi, wardrobe, set, terus video reference, musik reference, itu udah kira-kira udah oke semua di final PPM, di lock semuanya di final PPM, eksekusi deh, ya kan, eksekusi. Akhirnya syuting itu setelah udah semuanya udah oke kan, di syuting kan. Misalnya syuting days-nya itu bisa sehari, bisa 2 hari, itu tergantung di awal. Biasanya jadi gini, kru itu di calling, udah ketahuan nih, kru di calling, oke, ada 2 hari syuting nih buat job ini. Nah, jadi udah tahu syuting day-nya berapa hari. Ketika saat syuting itu semua berdasarkan dari syuting breakdown-nya si assistant director. Jadi first assistant director atau astrada, bisa juga biasa disebut astrada, asisten sutradara. Nah, dia akan buat shooting breakdown. Shooting breakdown itu di situ akan kasih tahu shoot pertama itu frame berapa, di set yang mana, apa yang harus disiapin, jam berapa mulai, talent call-nya jam berapa, crew call-nya jam berapa, sarapan jam berapa, itu udah dikasih waktu berapa lama buat ngeset, roll time-nya jam berapa, itu udah ada di shooting breakdown. Jadi selama 2 hari itu jalan dengan shooting breakdown tadi ya. Setelah syutingnya selesai, bungkus, wrap buat semua yang syuting. File yang tadi, file-file syutingnya itu masuk ke offline editor. Offline editor mulai ngedit sesuai brief director tentunya. Jadi di awal tuh director waktu persiapan itu udah mulai ngebrief offline editor juga, udah ngebrief, nanti gue maunya cuttingnya kayak gini, referensinya kira-kira kayak gini. Nah, akhirnya si offline editor ngedit, presenting director suka, offline present namanya, offline present ke agency dan klien. Mereka udah oke, oh happy, masuk ke grading.
Jadi warnanya mau di kontras, mau diturunin, mau dinaikin, mau diapain, itu di grading ya. Mungkin mau kurang naik nih, skin tone-nya mau diturunin, mau dibikin pale, mau warm, mau bluish sedikit, mau cool, itu banyak macamnya masalah warna untuk di color grading. Nah, setelah color grading online edit, masuk ke online editor. Ini beda nih editornya, offline editor sama online editor tuh beda ya. Online editor itu biasanya lebih detail, maksudnya kayak yang touch up pori-pori, atau misalnya mau biasanya ngeroto atau pasang supers, atau mau ngebolongin green screen, blue screen, terus mau dibikin ngeblow up framing gitu-gitu. Nah, itu di online edit ya. Sekali lagi, terus present nih, online present mereka udah oke. Nah, selagi online lagi edit tadi, lagi pas edit tadi, itu musik juga udah sambil jalan nih. Bikin musik ya kan. Jadi musik udah oke, present juga, jadi online udah oke, final mix ya, final mix. Musik dan online dijadiin satu, akhirnya jadilah si iklan tadi gitu. Iklan yang di awal diidein, nah dibungkus setelah final mix tadi udah beres, bungkus, tayang deh di TV, di YouTube, di sosmed, di mana aja. Itu biasanya agency dan klien yang akan mereka mau placement di mana, itu terserahnya mereka gitu. Jadi kira-kira itu sebuah produksi iklan dari awal, ide awal sampai akhirnya dieksekusi ya. Saya bisa kasih contoh juga nanti mungkin di video berikutnya, kayak contoh agency board itu kayak apa, shooting directors board kayak apa, art director itu kasih reference-nya kayak apa, wardrobe reference kayak apa, nanti bookletnya si PH gitu kalau bawa meeting PPM itu kayak apa, saya ada semua contohnya. Jadi kalau kalian mau tahu kira-kira kalau kerjanya si Astrada tuh ngapain aja sih, misalnya si makeup wardrobe ngapain, kalau persiapan anak lokasi ngapain aja, pokoknya semua yang berhubungan tentang produksi, kalian kasih tahu aja di komen, nanti coba saya lihat. Oke, saya coba bahas. Oke, sip ya. Jangan lupa subscribe terus loncengnya. Oke, nanti kita diskusi di komen kalau kalian mau tahu tentang produksi iklan. Oke, awesome, sayur awesome. Ciao.